Format dasar penulisan karya ilmiah. Ya, dalam diskusi ini ya, kita akan melanjutkan berdasarkan diskusi yang lalu mengenai penulisan karya ilmiah. Sebenarnya referensi tentang penulisan karya ilmiah ini banyak sekali ya, tetapi ada beberapa pertimbangan, khususnya penulisan karya ilmiah sebagai tulisan ke jurnal internasional. Ya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, kecuali dasar penulisan yang sudah ada, juga ada rujukan lain khususnya ya yang diberikan oleh jurnal yang akan kita tuju. Menulis makalah penelitian tidak semudah membuat atau menyalin sebuah tulisan pada secari kertas. Kalau kita melakukan pengetikan, misalnya ngetik menyalin sesuatu itu mudah memang ya, tetapi menulis makalah ya, atau artikel penelitian itu sangat sulit ya, terutama mereka yang belum terbiasa. Ada beberapa di antara kita yang dengan mudah membuat buku harian atau buku laporan hasil kerja yang telah jelas formatnya. Ya. Tetapi bagi kita menulis atau menyusun naskah secara alami sangat sulit. Ya. Mungkin mereka yang terbiasa dengan menulis buku harian, ya, itu kalau saya perhatikan ya mereka agak mudah ya menuliskannya karena mudah sekali menuangkan ide-ide. Ya. Ya, tetapi ada sedikit kesulitan dalam kita menyusun naskah artikel, ya, artikel untuk jurnal, ya, terutama kalau kita tidak tahu formatnya. Ya. Naskah tulisan suatu kegiatan penelitian yang khas adalah berbentuk tulisan yang penyampaian dan penulisannya jelas, ya, sangat tertata dan runtut. Tentunya itu perlu ya supaya pembaca ya, itu mengerti apa yang dimaksudkan. Ya, terutama yang perlu kita tahu adalah dalam sebuah tulisan karya ilmiah itu mungkin akan menjadi rujukan, ya, rujukan dari kelanjutan penelitiannya atau rujukan sebagai pendukung penelitian yang akan dilakukan dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan harus runtut dan jelas. Pengetahuan tentang beberapa materi yang akan ditulis sangat jelas ya, dan tegas. Ya, disebutkan. Dan penjelasan lain yang tersirat dalam naskah akan sangat membantu dalam menulis naskah yang akan mudah diterima oleh peer review. Ya, ini mungkin salah satu tujuan kita, ya, agar jurnal kita, naskah kita, atau artikel kita diterima, ya, itu kita harus mengikuti suatu alur, ya, di mana peer reviewernya ini, reviewer dari jurnal tersebut, mudah mengerti dan mudah menyimpulkan apakah makalah tersebut atau artikel tersebut memenuhi syarat ya, atau jelas, ya, di mana syarat-syaratnya itu sudah jelas apa aja. Nah, makalah penelitian yang baik adalah membahas pertanyaan penelitian atau research question tertentu. Ya, ini penting ya. Ini ada beberapa yang mengartikan bahwa ini adalah rumusan masalahnya. Ya, itu sebabnya sering kalau kita membuat skripsi, membuat tesis atau disertasi, itu selalu dikatakan bahwa rumusan masalah itu adalah berbentuk pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan research questions itu ya. Ya, perlu kita ketahui mengapa ada research questions ya. Ya, saya kira Anda sudah tahu ya, bahwa rumusan masalah itu harus ditampilkan karena itu yang akan dijawab. Ya, itu akan dijawab dalam penelitian Anda. Pertanyaan penelitian atau tujuan studi ya, atau hipotesis. Ya, utama penelitian adalah prinsip pengorganisasian utama makalah ini. Ya, tadi hipotesisnya, tujuan studinya, rumusan masalahnya itu harus jelas. Ya. Yang termasuk dalam diskusi makalah ini adalah apapun yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian, research question. Sedang materi yang tidak termasuk tidak akan dibahas, jadi jangan dibahas. Ya. Karena mengapa ini disebutkan di sini ya? Karena sering kita melihat penulis atau peneliti ya
terpengaruh oleh situasinya sendiri, ya, sehingga sering ya yang dibahas itu masuk ya karena ingin mendukung eh, hasil penelitiannya atau penelitiannya ya. Tetapi kalau itu tidak disampaikan, tidak dimasukkan dalam masalah, ya tidak perlu dibahas. Ya. Itu nanti akan menjadi rancu ya. Pada diskusi mendatang kita akan lihat, ya, akan kita diskusikan mengapa ini tidak perlu, ya, jangan dibahas, ya, karena ini akan menjadi masalah, karena si reviewer akan melihat ini tidak ada dalam metode penelitian, mengapa kok dibahas? Ini tidak ada dalam hipotesis, mengapa dibahas? Gitu ya. Nah, itu dianggap bahwa kita tidak konsentrasi di dalam penelitian kita. Ini mungkin terlihat jelas ketika makalah tersebut melaporkan proyek penelitian yang direncanakan dengan baik. Namun dalam domain terapan seperti peningkatan kualitas, beberapa makalah ditulis berdasarkan proyek dilakukan untuk alasan operasional dan bukan dengan tujuan utama menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa penelitian itu tujuannya adalah untuk ini. Ya. Kalau pada saat yang lalu kita sudah mendiskusikan ya bahwa skripsi itu adalah apa literatur review itu tetap meskipun literatur review ya itu harus tetap mengarah pada pengetahuan baru. Ya, kalau di disertasi itu dikatakan bahwa itu novelty, ya, apa kebaruannya, ya. Demikian juga di tesis, ya, meskipun dia memanfaatkan teori, ya, tetap harus ada pengetahuan baru, ya. Itu ya, teman cara yang berbeda ya antara skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam kasus seperti ini, penulis harus mendefinisikan pertanyaan penelitian utama, ya, yang berkaitan dengan atau melibatkan penalaran induktif. Ya, coba di-review lagi apa itu induktif dan deduktif. Ya. Yang saya kira kalau Anda pernah meneliti, menulis skripsi atau tesis, ya Anda tahu yang dimasukkan ya, dari fakta atau efek tertentu ke prinsip umum. Ya, dan merancang makalah sesuai dengan topik atau objek yang masuk dalam bahasan. Setelah ini adalah rangkumannya dari diskusi kita tadi ya. Berasal dari bukti atau membutuhkan bukti untuk validasi atau dukungannya, ya, empiris, ya, dan penulis terbuka untuk koreksi atau dikritik. Ya, ini berat, ini sangat berat. Ya. Mengapa sangat berat? Karena ini melibatkan emosi. Ya. Terkadang kalau kita dikoreksi oleh sebuah jurnal, ya, jurnal tersebut kita merasa bahwa kita dipojokkan gitu ya, tetapi tidak. Ya. Itu harus dihilangkan. Ya. Perasaan seperti itu harus dihilangkan. Ya. Terkadang kritik ini berhubungan dengan pernyataan kita, ya, pernyataan kita yang tidak jelas, ya, terutama pada waktu kita sampaikan di dalam artikel tersebut. Sebenarnya buat kita jelas, karena kita tahu, pernah kita lakukan, pernah kita lihat, kita tahu labnya, tetapi itu tidak jelas disampaikan di dalam artikelnya. Nah, nanti kita lihat ya, bahwa kritik ini, koreksi ini itu sering kita temukan karena dianggap tidak ada referensinya, ya, tidak ada rujukannya. Ya. Nah, itu harus berhati-hati kalau kita merujuk. Ya, nanti kita lihat ya, pada penjelasan mendatang bagaimana merujuk secara sepintas merujuk dengan benar. Ya. Statistik probabilitas posterior, ya, ini harus jelas. Ya. Mengapa kita memakai statistik itu? Tujuan dari statistik yang kita pakai itu apa? Ya, itu harus jelas. Ya. Bandingkan dengan a priori dan sintetik. Ya, ini a priori itu ya kita tahu itu sesuatu yang mungkin kita anggap negatif. Ya, kita menganggap negatif karena orang sinis. Ya, apa penelitian kok seperti itu dipakai. Ya. Jadi di sini kita harus mungkin menjelaskan, ya, kalau mungkin ada orang yang mungkin ada pengamat ya yang melihat bahwa misalnya itu
hal-hal yang kita anggap memojokkan, ya, kita harus jelaskan. Ya, sintetik, ini Anda lihat juga kenapa, ya, mendefinisikan semua itu dengan benar, membuat itu menjadi clear. Ya. Saya katakan bahwa tidak semua bisa menulis langsung. Ya. Setelah kita kirimkan ke jurnal pun, ya, mungkin kita akan mendapatkan koreksi ya yang kita tidak duga. Oh ternyata iya benar, harus kita jelaskan. Ya. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena jurnal-jurnal sekarang, kalau kita lihat, ya kita menganggap mereka santun. Ya. Ya, pada saat-saat yang lalu, ya, suatu pertanyaan ya atau suatu koreksi itu kita anggap tidak santun ya karena kita berbeda mungkin berbeda uh, sosial budaya ya sehingga kadang-kadang jawaban dari penulis itu juga agak itu ya uh, agak defensif ya kembali ke jurnal ya padahal jurnalnya itu nggak tahu siapa Anda ya, Anda juga nggak tahu siapa peer reviewernya karena kita uh, berkomunikasi melalui katakan email. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Baik, untuk sedikit menjelaskan bahwa OA posterior itu dari bahasa Latin artinya adalah ini sering kita ketemukan ya di kata-kata yang disampaikan oleh reviewer ya sehingga perlu kita mengerti apa yang dimasukkan ya. Artinya adalah dari yang terakhir ya adalah istilah dari logika yang umumnya mengacu pada penalaran yang bekerja mundur dari suatu efek ke penyebabnya. Nah ini ya. Atau saya lanjutkan, harus hati-hati karena penalaran semacam ini terkadang bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Ya, contohnya ya, fakta bahwa matahari terbit mengikuti koko ayam. Tidak berarti bahwa koko ayam itu menyebabkan matahari terbit. Nah, ini agak aneh ya, agak ekstrim ya, tetapi menunjukkan menunjukkan ya bahwa jangan kita membalikkan itu menyebabkan arti itu berbeda. Ya. Contohnya begini, Anda melakukan penelitian, Anda menulis tesis, menulis skripsi atau disertasi. Ya. Ternyata hasil yang Anda bahas itu berbeda dengan apa namanya, berbeda dengan rumusan masalahnya. Ya. Mengapa dia berbeda? Karena sepanjang Anda melakukan penelitian, begitu banyak faktor ya yang mempengaruhi tanpa kita sadari, sehingga kesimpulan yang kita dapatkan berbeda atau tujuannya maaf bicara menyimpang. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Ini memang kurang bagus ya. Ya. Setelah kita teliti atau waktu ujian, kita lihat loh, mengapa rumusan masalah Anda berbeda dengan hipotesis dan kesimpulannya. Ya. Bagi pembimbing atau bagi penguji yang strict, ya, mengatakan coba diteliti ulang sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Ya. Tapi ada beberapa pembimbing ya dengan bijaksana ya bijaksana dalam tanda kutip ya ya sudah sesuaikan aja rumusan masalahnya dengan apa namanya dengan hipotesis dan kesimpulannya karena toh itu juga suatu penelitian dan hasil penelitian ya dan saya memang kurang mendukung ya dalam hal ini ya, tapi itu eh, kadang-kadang berhubungan dengan masa studi tetapi kalau Anda sudah melakukan penelitian tidak berhubungan dengan skripsi, disertasi atau tesis, ya, sebaiknya jangan melakukan hal seperti itu. Ya. Sebaiknya Anda lurus-lurus saja dengan rumusan masalahnya dan selesaikan sampai pada kesimpulannya. Secara umum, hanya satu pertanyaan penelitian utama yang harus dibahas dalam sebuah artikel. Ya, sebetulnya ini lebih umum lagi adalah dalam satu tulisan disertasi, dalam satu tulisan tesis hanya boleh keluar satu artikel ya, jurnal. Karena artikel tersebut adalah suatu tulisan singkat, ya, tapi jelas ya, mengenai apa yang Anda lakukan di dalam kegiatan skripsi, tesis atau disertasi. Ya, jadi saya kurang mendukung sebenarnya ya kalau dalam satu penelitian, satu disertasi atau tesis Anda bisa mengeluarkan 2 atau 3 jurnal.
ya, apapun alasannya. Ya. Tetapi ya, kalau Anda ingin menulis jurnal tersebut sesuai dengan hasil yang Anda lakukan, ya silahkan. Ya. Karena misalnya dalam rumusan masalah atau apa research question itu seharusnya disertasi rumusan masalah cuma satu, gitu ya. Ya kalau rumusan masalahnya banyak, sebenarnya disertasinya itu juga banyak, gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Itu sedikit komentar. Jika sebuah kegiatan penelitian memungkinkan untuk mengeksplorasi beberapa masalah yang berbeda, tulislah beberapa artikel. Artinya, ini ada beberapa beberapa disertasi atau beberapa penelitian, ya, tesis, ya, atau skripsi. Misalnya dalam suatu penelitian diukur dampak dari, tentunya harus menempatkan sesuai dengan ini mengenai pasien, ya, harus dengan persetujuan pasien. Kepuasan pasien di klinik khusus menggunakan kuesioner yang baru dikembangkan. Ya. Jadi di sini kita harus izin pasien dulu, boleh nggak ini tak saya publikasikan, misalnya itu etika. Ya. Mungkin hasil yang ingin ditulis dalam satu makalah tentang pengembangan dan validasi kuesioner. Dan makalah yang lain tentang dampak intervensi. Nah ini yang harus izin, ya. Karena tadi Anda mengatakan bahwa tujuan kami yang pertama adalah ini. Loh, kemudian kok dampak ini jadi masukkan, ya. Ya, apa si responden harus diberitahu, ya. Yang perlu diketahui bahwa membagi hasil penelitian menjadi unit yang paling tidak dapat dipublikasikan sangat tidak dianjurkan. Ya. Maaf bicara mungkin dikatakan mengada-ada. Ya. Makalah harus berupa kesatuan atau unit yang dapat dipublikasikan secara optimal. Satu aja. Ya. Baik, apa pertanyaan penelitian yang paling bagus? Ya. Masalah yang spesifik, orisinil atau kebaruan. Wah, ini selalu dibicarakan. Nanti kita akan sedikit berdiskusi mengenai apa itu kebaruan. Ya. Yang ketiga, relevansi umum untuk komunitas ilmiah yang luas. Ya, artinya kita ingin menemukan sesuatu yang baru yang dasar hasilnya itu bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya. Ya. Pertanyaan penelitian harus tepat dan tidak hanya mengidentifikasi area penelitian umum. Ya, seringkali tapi tidak selalu, ya. Dapat diekspresikan dalam hal kemungkinan hubungan antara X dan Y dalam populasi sebanyak Z. Ya, kembali lagi ini tadi misalnya, kami memeriksa apakah memberikan informasi tertulis yang jelas kepada pasien yang akan dipulangkan dari rumah sakit tentang pengobatan mereka yang akan meningkatkan kepatuhan mereka dengan pengobatan 1 bulan kemudian. Ya, kita lihat di sini, ya, 1 bulan. Kemudian kita lagi lihat lagi pasien. Ya, kemudian kita lagi melihat informasi yang diberikan pada pasien. Nah, ini kan harus hati-hati. Ya. Ya, terus terang saya tidak ahli dalam hal membuat kuesioner, ya, tetapi ada aturannya membuat kuesioner. Ya. Apa yang ditanyakan, apa tujuannya, kemudian bagaimana menyimpulkannya. Ya. Tetapi ini yang perlu kita lihat. Ya. Meskipun jarang di antara kita yang berlatar belakang teknik mesin melakukan kuesioner ini, tapi siapa tahu itu suatu saat uh, diperlukan, ya, atau suatu saat Anda ingin melakukan, harus tahu betul bagaimana membuat sebuah kuesioner. Sebuah studi tidak harus benar-benar membuat terobosan baru, tetapi harus memperluas pengetahuan sebelumnya dengan cara yang berguna atau sebagai alternatif menyangkal pengetahuan yang ada. Ini dianggap kurang etis, ya. Tetapi maksudnya menyangkal di sini adalah memberikan suatu pendapat, ya. Mungkin katakan bahwa Anda meneliti yang lalu itu variabelnya kurang, ya. Kalau kita kembangkan kemari dan sebagainya. Dan ini harus menjadi suatu topik diskusi yang sehat, ya, yang sehat dan beretika, ya. Karena kita sering melihat, ya, bahwa pada waktu kita melakukan penelitian, ya, penelitian tersebut sudah disetujui, tapi ternyata pada waktu di dipresentasikan, ya, penyangkalan ini, ya, atau artinya
suatu kritik ya disampaikan mungkin kurang etis ya, kurang etis sehingga menyebabkan suatu benturan ya. Dan ini saya berharap tidak terjadi ya. Yang perlu Anda ketahui bahwa kalau ini ya pengalaman saya ya eh, dilakukan secara internasional ya, itu umumnya mereka melakukan itu dengan santun ya, meskipun yang disampaikan cukup keras ya, tapi santun ya, sehingga kita bisa mengambil maknanya, mengambil hikmahnya maksudnya ya. Kalau perlu kita tanyakan, menurut Anda sebaiknya bagaimana dan sebagainya. Ya. Tetapi ini sering terjadi kalau Anda melihat di konferensi internasional sering terjadi ya, menyangkal atau istilahnya seakan-akan menggugurkan hipotesis kita ya, itu bukan sesuatu yang tidak etis ya, tetapi itu adalah sesuatu yang biasa, yang umum dilakukan. Akhirnya pertanyaan tersebut harus menarik bagi orang lain yang bekerja di bidang ilmiah yang sama, itu tujuan kita ya. Persyaratan terakhir lebih menantang bagi mereka yang bekerja di ilmu terapan daripada ilmuwan dasar. Ya. Ini yang sering saya itu ya saya ada ilmu terapan dan ilmu dasar. Ya. Seperti contohnya sekarang ya, kita lihat Indonesia memakai suatu standar ya untuk menunjukkan prestasi seseorang ya dalam hal menulis karya ilmiah ya. Dan itu diukur dalam bentuk salah satunya adalah rujukan. Berapa banyak si karya ilmiah ini dirujuk ya. Kita yang dari latar belakang contohnya teknik mesin ya, itu akan sangat sedikit dirujuk dibandingkan dengan mereka-mereka meneliti dalam ilmu dasar. Contohnya kimia, ya, itu rujukannya pasti banyak. Karena tulisan mereka itu adalah menuju ke suatu sesuatu yang baru dalam hal ini uh, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh misalnya dunia pendidikan. Ya, misalkan kimia itu. Anda lihat, coba Anda buka ya beberapa jurnal-jurnal yang ilmu dasar itu sangat banyak rujukannya. Dan itu tidak bisa dibandingkan ya, karena ilmu terapan ya yang kebanyakan dilakukan oleh orang teknik seperti kita ini itu eh, sangat sedikit rujukannya karena ilmu teknik itu banyak. Teknik sipil, teknik mesin, mesin pun dibagi bermacam-macam. Ya, itu merupakan suatu topik lagi yang bisa di apa dibahas ya, khusus tapi tidak pada saat ini ya. Baik, meskipun dapat diasumsikan dengan aman bahwa genom ya, yang berhubungan dengan dengan DNA manusia dan sebagainya adalah sama di dunia. Apakah hasil proyek peningkatan kualitas lokal memiliki relevansi yang lebih luas? Ya, itu memerlukan pertimbangan dan argumen yang lebih cermat. Ya, ini saya sedikit mengambil dari diskusi. Ya, saya mengikuti diskusi ini, kesimpulan ini saya ambil pada waktu yang lalu ya ada webinar. Ya, sangat tertarik saya dengan ini karena ada pernyataan bahwa manusia itu di seluruh dunia itu uh, mempunyai kesamaan. Ya, saya kira benar itu, tapi ada batas-batasnya. Ya. Struktur artikel. Setelah pertanyaan penelitian ya, atau research question didefinisikan dengan jelas, menulis makalah menjadi jauh lebih mudah. Makalah akan menanyakan pertanyaan lalu menjawabnya. Nah itu. Ya. Nanti kita akan diskusikan pertanyaan itu di mana, jawabnya itu di mana. Ya. Penyelesaiannya itu di mana. Ya, pada bagian makalah itu mana ya. Kunci sukses penulisan ilmiah adalah mendapatkan struktur makalah yang tepat. Ya. Struktur dasar makalah penelitian yang khas adalah ada pendahuluan, metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan. Ya.
Seharusnya ada lagi ya yang disebut dengan konklusi apa kesimpulan ya, tetapi kesimpulan itu umumnya tidak terlalu diamati oleh peer reviewer. Ya, jadi mereka yang mereview jurnal kita itu kebanyakan yang dilihat adalah ini. Ya. Dan itu kita bisa lihat di apa namanya di template mereka ya. Mereka menyebutkan yang perlu kita lihat di sini adalah bagian-bagian ini. Setiap bagian membahas tujuan yang berbeda. Ya, para penulis mengatakan masalah yang ingin ditangani dengan istilah lain pertanyaan penelitian dalam pendahuluan. Pendahuluannya. Nah, ini juga tidak mudah ini ya. Apa yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan di bagian metode? Nah, ini juga sebenarnya ada metode di sini itu muncul ya, yang muncul adalah hipotesis. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang diamati di bagian hasil? Ya, akan kita amati, akan kita diskusikan itu apa? Ya. Jadi hasil tersebut jangan sampai hasil tersebut tidak berhubungan dengan penelitian kita. Saya kira ini Anda sudah tahu ya kebanyakannya bahwa dalam skripsi itu ada bagian-bagian ini. Dalam tesis semua ada. Itu adalah karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah ya yang berbentuk skripsi, tesis, disertasi, ya, yang kemudian dipublikasikan di dalam suatu jurnal, apakah jurnal nasional atau internasional, bahkan regional. Ya. Bagian yang terakhir, apa yang dipikirkan tentang arti hasil dalam diskusi atau pembahasan? Nah, ini penting sekali. Ya. Kita membahas, tapi kita tidak tahu ya, apa kira-kira hasil yang akan apa manfaat, ya, apa tujuannya, hasil itu untuk apa dan sebagainya. Pada gilirannya, setiap bagian dasar membahas beberapa topik dan dapat dibagi menjadi subbagian. Dalam pendahuluan, penulis harus menjelaskan alasan dari latar belakang penelitian. Apa pertanyaan penelitiannya dan mengapa penting untuk ditanyakan? Mengapa penting untuk ditanyakan? Apalagi mengapa penting untuk mendapatkan jawaban? Mengapa penting untuk diteliti? Ya. Meskipun tidak perlu, ya, atau diinginkan untuk memberikan tinjauan literatur yang lengkap sebagai pendahuluan. Nah, ini memang agak rancu ya. Saya sering menanyakan ini ya. Ya, tinjauan literatur lengkap sebagai pendahuluan untuk penelitian. Akan tapi ini sangat membantu untuk menempatkan penelitian dalam berbagai bidang pengamatan yang lebih besar. Ya. Saya pernah bertanya ya, pada mahasiswa yang saya uji, ini kok pendahuluannya nggak jelas ya, sehingga tahu-tahu Anda mengeluarkan rumusan masalah seperti ini, gitu ya. Bingung juga ya menimbulkan pertanyaan tersebut. Tapi ini penting sekali, ya. Karena apa? Sering kita melihat berdasarkan penjelasan di pendahuluan, maka rumusan masalahnya adalah seperti ini. Ya. Oh, itu menjadi suatu bentuk ya yang sangat bentuk umum, tapi ternyata setelah kita amati tidak ada di dalam pendahuluan itu yang membahas menuju pada rumusan masalah. Itu tolong diperhatikan ya. Itu sangat-sangat menentukan bahwa jurnal Anda, artikel Anda itu akan diterima di dalam sebuah uh, dalam sebuah jurnal ya. Nah, itu jadi kalau misalnya yang penting perlu Anda itu diskusikan dengan teman atau pembimbing ya. Pertanyaan penelitian harus selalu dijabarkan dengan tidak dibiarkan begitu saja untuk ditebak oleh pembaca. Saya kadang-kadang kalau uji saya tidak peduli, kok saya tidak ngerti ya saya tanyakan gitu ya. Misalnya contohnya, ya, mengapa judulnya ini kok pakai bahasa Inggris ya? Ya ada sebagian bahasa Inggris, ada sebagian bahasa Indonesia. Ya, saya tanyakan, mengapa Anda memakai ini? Apakah ini adalah sebuah istilah yang tidak bisa digantikan? Ya, apakah tidak ada bahasa Indonesia? Itu contoh, ya, itu contoh ya. Tapi harus dijelaskan, misalnya ada suatu bentuk, ya, ada suatu istilah, ya. Mungkin Anda bisa definisikan. Ya, jadi saya tidak nebak. Ini maksudnya apa ini ya? Ya. Pembaca tidak menebak. Ya, perlu didefinisikan misalkan di pendahuluan atau di mana saja sehingga ketika pertanyaan itu muncul
ini Pak, yang saya maksudkan ini sudah saya sampaikan di sini. Oh itu ya, sehingga tidak ada pertanyaan yang membingungkan pembaca. Pada bagian metode harus diberikan rincian yang memadai kepada pembaca tentang metode studi, ya, agar bisa diamati, ya, agar dapat diamati kembali studi jika diinginkan. Ya. Lupa boleh nggak ini diteliti lanjut? Ya, misalnya Anda ingin misalkan ada apa namanya suatu pernyataan, ya, atau suatu hasil kesimpulan, Anda ingin mencoba, ya, tertarik untuk melakukan, boleh silahkan. Tapi bukan berarti itu akan menjadi suatu uh, rujukan Anda, maksudnya menjadi suatu penelitian Anda yang mungkin akan dipublikasikan lagi. Ya. Baik, sekarang sudah kondisinya artinya sudah semakin baik ya, sehingga skripsi pun uh, dipublikasikan. Meskipun itu dipublikasi di jurnal-jurnal regional atau jurnal di suatu perguruan tinggi atau di jurusan. Ya, kita lihat itu sudah difasilitasi dan bisa dirujuk. Nah, itu yang penting. Ya. Sehingga skripsi Anda, tesis Anda, ya, atau disertasi Anda itu bisa terpublikasi dan bisa dirujuk. Ya. Penting itu ya, bisa dirujuk karena apa? Jangan sampai kesimpulan kita itu hanya merupakan kesimpulan yang tidak punya arti untuk penelitian-penelitian lanjut, ya, atau untuk untuk dasar penelitian lanjut. Ya. Jadi bagian metode ini harus spesifik, konkret, teknis, dan cukup mendetail. Ya. Pengaturan studi, strategi pengambilan sampel yang digunakan, ya, alat yang dipakai, metode pengumpulan data, dan strategi analisis harus dijelaskan. Ya. Kadang-kadang dalam metode ini begitu jelas, ya, sehingga reviewer itu sudah mungkin sekitar 75% setuju dengan tulisan Anda. Ya. Perlu diketahui bahwa saya juga melakukan saya adalah reviewer dari beberapa jurnal internasional. Ya. Ya, tadinya memang saya ditawari untuk menjadi reviewer. Ya, tapi akhirnya saya belajar karena dari mereview itu saya tahu, ya, menulis dengan baik itu bagaimana. Ya. Dalam kasus studi penelitian kualitatif, juga berguna untuk beritahu membaca metode penelitian mana yang digunakan dalam penelitian tersebut dan untuk membuka pilihan strategi metodologis dengan tujuan penelitian. Nah, jelas harus dilakukan gitu ya. Bagian hasil umumnya cukup jelas dan faktual. Ya. Semua hasil yang dikaitkan dengan pertanyaan penelitian harus dijawab secara rinci, termasuk hitungan dan presentasi sederhana. Ya. Berapa persen. Ini tahan ya, ini saya tidak menemukan istilahnya, tahan godaan untuk mendemonstrasikan kemampuan analitik dan kekayaan kumpulan data dengan menyediakan banyak tabel hasil yang tidak penting. Ya, baru-baru saya menguji, saya tanyakan ini. Ini Anda memberikan suatu suatu cara lain, ya, saya tidak sebutkan, tapi saya tidak lihat ini di metode penelitian. Oh ya Pak, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini saya katakan nggak boleh itu hapus, katakan ya, karena itu mungkin penting, ya, tetapi karena tidak ada dalam metode penelitian, ya, berarti hasil tersebut tidak bisa dibahas, artinya tidak dibahas karena tidak berhubungan dengan uh, research questionnya. Kenapa? Research question itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Jadi kalau tiba-tiba Anda menjawab padahal tidak ada pertanyaan, nah itu yang membingungkan. Ya. Sehingga ada reviewer yang mengatakan, loh Anda mengambil kesimpulan ini dari penelitian yang mana? Oh, itu tidak enak itu ya. Dianggap bahwa Anda melakukan suatu mengcopy pernyataan orang lain gitu ya. Nah itu hanya ingin menunjukkan, ya, kalau tidak penting kamu masukkan, ya, kami menganggap Anda mengambil dari orang lain. Nah itu tidak enak itu ya. Nah, akhirnya arahnya ke
plagiat. Bagian diskusi memungkinkan kebebasan paling banyak. Inilah mengapa diskusi adalah yang paling sulit ditulis ya, dan seringkali menjadi bagian terlemah dari sebuah makalah ini ya. Kita melakukan penelitian, data kita banyak, tapi di dalam discussion ya khususnya untuk jurnal internasional cuma sedikit gitu ya. Loh ini diskusikan apa ini gitu ya. Kadang-kadang singkat ya. Ya karena kita sudah capek ya, kita sudah dikejar oleh deadline ya, cepat ini. Ya, kalau Anda tidak menulis jurnal, ya, Anda tidak boleh ujian apa dan sebagainya. Sehingga begitu kita menulis, ya, kadang-kadang menulis kita terlalu banyak, melebihi batas jumlah halaman yang diizinkan oleh jurnalnya, kemudian pada bagian diskusi malah yang dipotong. Nah, ini yang sangat-sangat berbahaya. Dan seringkali menjadi bagian terlemah dari sebuah makalah. Nah itu. Bagian diskusi terstruktur telah diusulkan oleh beberapa editor jurnal, ada template-nya ya. Itu penting ya melihat template-nya. Nanti akan dalam diskusi mendatang akan saya bahas mengenai ini ya. Meskipun kepatuhan ketat terhadap aturan semacam ini mungkin tidak diperlukan, tidak perlu ya kadang-kadang ya, karena kita punya cara sendiri, bukan cara sendiri, cara itu yang paling tepat ya. Ya, karena bentuk penelitian kita, pengumpulan data kita, kemudian diskusi yang paling tepat dan seperti itu mungkin sedikit menyimpang dari template-nya itu tidak jadi masalah. Ya. Yang penting si reviewer mendapatkan suatu keterangan yang jelas. Ya. Selanjutnya, panduan mengerti rencana struktur di artikel penelitian dapat membantu penulis pemula tetap pada jalurnya. Ini yang saya membuat struktur tipikal artikel penelitian. Ya, nanti halaman selanjutnya. Referensi harus digunakan dengan bijak. Pernyataan kunci harus dirujuk serta metode dan instrumen yang digunakan. Ya, ini harus hati-hati ya. Referensi kadang-kadang daftar referensi itu banyak sekali. Ya. Ya, oke, banyak nggak apa-apa, tetapi nggak dirujuk. Ya. Atau kadang-kadang kita referensi yang kita rujuk itu ada referensi yang apa namanya tidak terlalu jelas apa anunya apa bagian yang kita rujuk. Ya. Pernyataan kunci harus dirujuk serta metode instrumen yang digunakan. Kecuali makalah tersebut merupakan tinjauan komprehensif atas suatu topik, tidak perlu terlalu mendalam, disinggung. Ya. Ya. Meskipun tidak sepenuhnya benar ya. Kadang-kadang kita harus menuliskannya agak detail ya. Kalau itu penting. Ya. Tapi kadang-kadang hanya disinggung aja ya. Dasar dari penelitian kita ini adalah karena sudah dipakai sudut ini dan sudut ini, ya, yang dilakukan oleh siapa rujukan kita, ya, ada kecenderungan bahwa sudut yang dipakai kalau di lebih besar, ya, nah misalnya contoh, ya disinggung aja, ini sudah memakai variasi sudut sekian, cukup. Ya, kemudian mengapa Anda ingin memakai variasi sudut yang lain? Karena berdasarkan referensi yang lain, ya kecenderungan ini mungkin akan sedikit berbeda. Misalnya, jangan pakai rujukan suatu hasil pengamatan penelitian yang tidak dipublikasi. Anda tahu, gitu ya. Jelas ini ya, kalau listrik dipegang pasti kita menjadi merasakan kejutan, gitu ya. Wah ini memang betul, itu pengalaman kita itu pernah istilahnya kita kena kejutan listrik gitu, tapi tidak ada yang kita bisa rujuk. Ini contoh aja ya, tidak ada yang bisa kita rujuk gitu ya. Oh, ini apa? Kecuali yang kita rujuk itu adalah sesuatu yang umum. Ya, yang umum misalnya sudah ada dasar teorinya, sudah ada empiriknya dan sebagainya. Hindari pemakaian atau rujukan literatur tidak jelas sumbernya. Ya. Seperti misalnya laporan teknis atau sumber apapun yang sulit ditemukan atau dipahami oleh pembaca. Ini saya pernah mengalami kesulitan ya hari-hari ini. Ya, ketika saya mempersiapkan kuliah atau beberapa mata kuliah, ada laporan teknis yang memakai apa? Jadi menghasilkan yang berbeda. Ya, contohnya spesifikasi generator yang dipakai suatu pembangkit. Ya. Saya kira kok berbeda ya. Saya harus mana yang harus saya rujuk? Ya. Sampai terpaksa saya harus
mencari rujukan yang lebih jelas. Ya. Karena jangan sampai eh, apa namanya informasi yang saya berikan itu eh, menyesatkan. Ini saya sebutkan dari struktur tipikal artikel penelitian. Dalam pengantar, pendahuluan, atau introduction, nyatakan mengapa masalah yang Anda tangani itu penting. Sebutkan apa yang kurang dalam pengetahuan saat ini. Ya, nyatakan tujuan studi Anda atau pertanyaan soal penelitian. Ini harus ada ini. Ya, tadi sudah dikatakan. Dalam metode, jelaskan konteks dan latar belakang penelitian. Tentukan desain studi. Ya, meskipun nanti bisa diperluas ini ya. Jelaskan populasi, ya, pasien, dokter, rumah sakit, dan lain-lain ya. Jelaskan strategi pengambilan sampel. Ini kalau kita pakai kuesioner. Ya. Jelaskan intervensi ya, jika ada. Ya. Identifikasi variabel studi utama. Ya. Nanti akan di dalam pertemuan mendatang akan dijelaskan lebih rinci ya. Jelaskan instrumen dan prosedur pengumpulan data. Yang ketujuh, metode analisis secara garis besar. Ini penting nanti untuk pembahasannya. Pada hasil, laporan pengumpulan dan perekrutan data, ya, tingkat respons dan lain-lainnya itu tergantung dari misalnya kita memakai kuesioner ya, itu harus sesuai dengan formatnya ya, supaya kita bisa mengambilkan kesimpulan. Demikian juga peserta, ya, tadi sudah dicontohkan, katakan seluruh dunia itu genom manusia sama, ya, apa benar gitu ya. Sajikan temuan kunci sehubungan dengan pertanyaan penelitian utama. Sajikan temuan sekunder, hasil analisis subkelompok ya. Ini tentunya harus sudah disebutkan di pengantar ya pada introduction-nya. Diskusi. Sebutkan temuan utama dari studi tersebut. Diskusikan hasil utama dengan mengacu pada penelitian sebelumnya. Diskusikan implikasi kebijakan dalam praktek dari hasil. Analisis kekuatan keterbatasan penelitian. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mau menyampaikan ya, tidak mau mengakui ya. Tawarkan perspektif untuk pekerjaan masa depan. Ini biasanya berhubungan dengan saran ya. Kesalahan umum pada manuskrip yang dikirim ke jurnal adalah pertanyaan penelitian tidak jelas, research question tidak jelas. Tujuan makalah itu adalah tautologus. Misalnya, tujuan makalah ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang kami lakukan. Wah ini nggak jelas gitu ya. Jadi loh, kenapa ya kok itu? Ya. Meskipun mungkin bisa lebih jelas ya, tetapi umumnya ya deskripsi seperti ini itu ditolak oleh jurnal. Ya. Belum apa-apa jurnal tidak menggunakan salah tulis bahasa Inggris, tapi mereka dengan sopan mereka mengatakan bahwa tulisan Anda ini tidak termasuk di dalam katakan kategori kami. Anda harus mengerti itu ya bahwa bagian-bagian seperti ini yang menyebabkan Anda ditolak. Ya, misalnya kami menjelajahi masalah yang terkait dengan X. Kadang-kadang itu sudah jelas. Ya, mengapa? Ya, dan ini akan jelas lagi adalah untuk apa ini nanti? Ya, dengan adanya pertanyaan adalah seperti ini, untuk apa kira-kira hasilnya? Ya. Baik, struktur makalahnya kacau. Misalnya metode dijelaskan di bagian hasil. Sangat sering terjadi ini ya. Pada waktu kita menghasil, ya kita masih menuliskan tinjauan pustaka. Ya. Pada waktu kita menuliskan kesimpulan, kita masih memakai beberapa pustaka. Ya. Dan itu sebaiknya dihindari. Ya. Nanti mengapa dihindari akan kita diskusikan pada sesi yang mendatang. Naskah tidak mengikuti instruksi jurnal untuk penulis template ya, dan format. Makalah ini jauh melebihi jumlah kata maksimum yang diperbolehkan. Ini memang agak sulit ya, tapi ada artikel jurnal yang membatasi. Nah, itu sebabnya template mereka itu sangat ketat. Ya, ketat itu dalam arti meskipun dia pendek, ya, tapi semua itu jelas terstruktur, ya, sehingga
tulisan Anda masih jelas clear terlihat apa tujuannya, hasilnya, dan mungkin kesimpulannya. Ya. Pendalaman dari tinjauan pustaka yang ekstensif, ya, metode intervensi dan sebagainya tidak dijelaskan secara rinci. Ya. Hasil dilaporkan secara selektif, misalnya presentasi tanpa frekuensi, ya. Nilai P tanpa ukuran efek. Ya. Hasil yang sama muncul baik dalam tabel maupun dalam teks. Itu tabel ini sudah ada kok, ditulis lagi gitu ya. Oh ini tabel ini ya, kita tanpa kita sadari bentuk tabel yang berbeda, tetapi kita memberikan informasi yang sama. Ya. Di tabel sudah ada, tapi kita masih menjelaskan dalam draft kita. Ya. Tabel terperinci disediakan untuk hasil yang tidak berhubungan dengan pertanyaan penelitian utama. Wah ini bahaya. Ya. Ini buat apa ini hasilnya? Gitu ya. Dalam pendalaman dan diskusi, argumen utama tidak didukung oleh referensi yang sesuai. Nah ini apa ini ya kok? Referensi tadi yang saya katakan ya, terutama pada waktu berdasarkan pendahuluan, rumusan masalahnya ada ini, padahal di pendahuluan tidak ada. Itu contoh-contoh ya, yang sering kita temukan. Referensi yang out of date, saya katakan di sini mungkin ada batas ya. Kadang-kadang di template disebutkan, ya, minimum referensi yang Anda ambil itu harus di atas tahun berapa misalnya. Nah, itu penting, ya, karena apa? Umumnya penelitian yang kita lakukan itu adalah sebagai suatu kelanjutan atau bukan kelanjutan juga ya kelanjutan atau suatu tambahan informasi. Jangan sampai tambahan informasi itu merujuk pada referensi yang lama, ya, yang sudah 20 tahun misalnya. Kecuali itu adalah suatu pernyataan dasar yang belum diubah atau belum dikembangkan. Ya. Yang terutama ini ya, saya paling nggak suka sebagai reviewer misalnya, saya tidak bisa mengakses ini. Ya. Kalau kita lihat ya, memang pada saat ini internet itu begitu mudah ya, sehingga reviewer itu boleh meminta akses pada pembaca mengenai referensinya. Kalau nggak bisa ya dia mungkin akan memberikan suatu ya, alternatif, coba cari rujukan yang lain ya, dan sebagainya. Atau kalau nggak bisa ya sudah dicek gitu ya. Diskusi tidak memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Nah ini paling rawan ini ya. Diskusi banyak tapi ternyata tidak menjawab. Diskusi melebih-lebihkan implikasi hasil dan tidak mengakui keterbatasan peneliti. Sangat sering terjadi ini. Kita ngomong dari A sampai Z tapi sama sekali tidak menjawab atau tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah Anda atau research question Anda. Nah, ini yang terakhir ini agak sulit ya. Makalah ditulis dalam bahasa Inggris yang kurang baik ya. Artinya waktu saya merujuk ini ini saya ambil dari template ya, template sebuah jurnal. Di sana dikatakan bahwa very bad, ya, sangat buruk. Waduh, nggak enak ya, kurang etis ya. Saya ganti di sini kurang baik. Nanti kita juga akan diskusikan bagaimana kita agar bahasa Inggris yang kita buat itu baik, mudah dimengerti. Nanti akan kita diskusikan juga pada pertemuan-pertemuan mendatang. Ya. Bisa kita pakai software, ya, atau bisa kita memakai orang lain, ya, atau kita memakai jasa, ya. Nanti akan kita lihat semuanya. Ya. Itu yang kita diskusikan pada pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.